Ya, boleh dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Harjo Buncaran, yang kami hormati Bapak Toto beserta anggota, yang kami hormati Ibu-ibu Tim Penggerak PKK Desa Harjo Buncaran, yang kami hormati Ibu-ibu kader Dasar Wisma Desa Harjo Buncaran yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan pertemuan untuk pelatihan buatan ekoenzim dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu-ibu yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PKK. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Harjo Buncaran. Yang keempat, lain-lain, diisi dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Toto beserta anggota. Yang kelima, penutup atau doa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Ila hadiniya lahumul Fatihah. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini sudah kita buka bersama-sama. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars PKK. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi pandu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ucapan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah 1 minggu ya Bu. Kita kumpul lagi di sini. Tapi sekarang kita dalam kegiatan pelatihan pembuatan ekoenzim dari bahan kulit buah. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena kita masih diberikan rezeki sehat, bahagia Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga akhir nanti. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Toton dan beserta tim, ada Pak Bisri, terus yang satunya Pak siapa? Pak Ali. Saya ucapkan selamat datang di Desa Harjo Kunjaran. Inilah tim anggota PKK saya Pak, PKK dan Dasa Wisma. Di Harjo Kunjaran ini ada 10 tim Dasa Wisma, ada 10 kelompok, tapi yang satu jadi 9. Karena kita tahu sendiri Pak, kalau PKK apalagi Dasa Wisma itu gampang-gampang susah nyari anggota sekarang. Anggotanya kebanyakan sudah hampir pralansia Pak. Yang untuk memancing ibu-ibu muda ini agak susah kalau kita tidak punya inovasi yang baru. Makanya kita agak harus berpikir keras untuk apa sih yang bisa mancing ibu muda ini biar bisa bergerak gitu, ikut mau di PKK, biar mindsetnya bukan PKK hanya untuk orang tua, tapi PKK untuk ibu-ibu muda. Yang alhamdulillah ini yang sudah banyak ibu mudanya ini di 89 sudah mulai ada ibu mudanya, di Terangsat sudah, di RW 4. Di RW saya sendiri ini masih pralansia. Yang ibu mudanya ini masih 1-2 yang ikut, yang lain masih susah Pak. Terus untuk ibu-ibu di hari ini mungkin banyak yang belum tahu apa sih itu kok bulurah maunya itu kan gitu. Saya pemikiran begini Bu. Awal saya kenal Pak Toton di kecamatan ya Pak Toton ya, di ini, tapi Pak Toton cuma sekilas-sekilas saja memberikan materi ini. Terus nggak tahu, walaupun nggak aktif saya ini diikutkan sama Pak Toton ini di grup FKR Kabupaten, tapi nggak pernah ikut kegiatan, ya cuma lihat di grup aja. Tapi tertarik sih, makanya saya pemikiran minta Pak Toton ini. Saya awalnya pemikiran gini, yang diurusi Pak Toton ini ngapunten sampah ya Pak Toton. Nah, sampah. Saya mikirnya sampah itu dari kita Bu. Apalagi kita ibu-ibu suami paling banyak, yang belanja kita ya, yang ngurusi sampah ya kita, bapak-bapak kan nggak mungkin. Nah, sampah apalagi yang sekarang itu banyak plastik Bu. Kita belanja berapa kantong kresek yang kita bawa pulang.
cabai saon kreseke dhewe. Ini satu kreseke dhewe. Minim paling 5 yang kita bawa. Minim itu tergantung belanjanya kan. Kita membaca di lingkungan Harjo Buncaran sendiri. Alhamdulillah kalau di sini lingkungan rumahnya itu tanahnya luas kan Bu ya, luas. Mungkin masih ada tempat untuk buang sampah. Kebun di belakang masih luas. Tapi kan lama-lama juga numpuk, apalagi plastik. Kayak di sini kalau di Kerajaan tiap berapa tahun sekali mesti kebanjiran. Kemarin yang parah kan Bu ya. Soalnya di sini nggak ada aliran sungai Pak. Tapi ya itu tadi kalau hujan nggak berhenti 2 hari. Apalagi kemarin sampai 3 hari kalau nggak salah. Udah kelelep Pak Sanawiyah. Sebenarnya ya itu tadi semua air tertuju satu tempat di situ. Sekarang kemarin udah mulai dikeruk lagi. Yang numpuk sama Pak, plastik itu yang numpuk karena hancurnya juga lama. Makanya saya berharap dengan mengundang Pak Toton ini Ibu bisa mengurangi sampah plastik di rumah tangganya, bisa mengolah lagi karena sampah itu kan dari kita yang membuat sampah itu. Terus saya harap kita juga bisa bertanggung jawab untuk mengolah sampah itu sendiri. Kalau plastik mungkin sebenarnya nggak boleh ya Pak dibakar itu ya, tapi kita cari simpel Bu, kadang dibakar. Paling enggak kita berusaha ini aja Bu, untuk dari awal untuk memilah jadi sampah plastik sendiri, kalau kertas sendiri. Terus ya itu tadi kalau sampah sayur apa yang basah itu, nah makanya saya datangkan Pak Toton ini biar kita bisa mengolah gitu lah Bu, sampah yang basah. Paling enggak itu tadi kita memilah sampah. Jadi di rumah itu saya sendiri kadang masih kan kadang ada mbak, kadang kalau saya milah yang mbak yang nyampur kadang gitu kan dibuang sama kan. Maka dari itu pengolahan sampah ini saya harap dari kita sebagai ibu-ibu, apalagi yang sekarang yang saya agak miris itu, kalau tiap hari saya kan rutenya dari rumah ke sekolah anak-anak situ kan tiap hari lewat sungai itu. Kalau kemarin sungai masih agak surut kan, tapi yang ngambang itu pampers semua, pampers yang ngambang. Kadang pagi, saya berangkatnya kan pagi Pak, berhenti pampers mesti saya gini, pampers berarti sekarang itu pampers itu yang paling tinggi sampahnya ya Pak. Di belakang sini saya kemarin kan banyak mungkin pampersnya ibu-ibu yang RW 2 nih. Kemarin kita bersih-bersih pampers semuanya. Mungkin ya itu tadi lah Bu, pampers lah kita itu paling banyak nyumbat itu sama plastik. Mungkin nanti saya harapkan untuk Pak Toton ngasih solusi ya Pak Toton, pampers ini diapain sih? Iya, diapain sih? Paling nggak soalnya yang punya anak balita itu paling nggak pakai pampers itu sekarang 1,5 tahun ya, paling cepat itu satu tahun setengah. Ada yang sampai 3 tahun. Anak saya 3 tahun Pak. Akhirnya ya itu tadi, kalau orang dulu masih punya kebun Bu jalanan Pak ya, dibuat itu pampers. Terus saya kan nggak punya Pak. Akhirnya solusi pertama saya lebih aman buangnya ya ikut sampah pasar. Nah, di kandangan itu Pak, sampah pasar truk sampah itu
saya wis aman di situ, wis nggak mikir karena orang tua bilang nanti dibom, anakmu suletan kan gitu. Saya wis nggak itu Bu, soalnya kalau di rumah sendiri saya wis nggak mampu untuk nampung yang pempes itu tadi gitu. Terus kalau itu tadi bahasanya anaknya nanti suletan itu loh Pak. Tapi kalau saya enggak sih Bu, enggak. Dari anak saya yang nomor 2, dulu masih ada lahan itu, pempes itu saya bakar. Jadi dibersihin dulu Bu, dicuci. Kalau ada pupnya ya dibuang di WC. Yang di kloset itu biasa. Kadang saya itu isinya saya buang, itu tinggal tisunya, nah itu luarnya saya bakar. Bismillah, tidak suruhkan Bu anak saya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan nanti ada pengetahuan untuk ibu-ibu tentang sampah dan bagaimana cara mengolahnya, terutama untuk solusi itu tadi pempes Pak yang nomor 1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Walaupun ini ngapunten Pak, kehadiran belum maksimal ya. Mungkin ada yang sebagian memang ke wali ya Bu ya. Dari saya dari awal sampai akhir nanti, bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk ibu-ibu semua, terima kasih banyak karena menyempatkan waktu untuk hadir kembali di sini ya Bu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Reni Fatmawati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Harjo Kunjaran. Acara selanjutnya yaitu lain-lain yang akan diisi dengan materi dan praktek pembuatan ekoenzim. Kepada Bapak Toton kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Ibu Kepala Desa. Hampir setiap hari pegang sampah saya. Alhamdulillah hari ini sebenarnya agenda saya sama Ibu Kepala Desa itu awal tahun 2003. Sekarang sampai akhir tahun. Alhamdulillah masih ketemu di tahun 2023, kondisi sehat. Amin. Tadi disebut bahwa jenengan hari ini juga bahagia. Alhamdulillah. Saya itu biasanya ngisinya nggak sambil duduk, makanya saya suka berdiri. Cuma mau izin dulu boleh nggak saya? Kalau boleh saya tak berdiri. Tapi kalau berdiri sendiri nggak enak. Ibu juga berdiri ya? Monggo, bentar aja. Kawan di sini kita gerakan dulu badannya supaya lancar, peredaran darahnya lancar, otaknya lancar, nanti ibunya masuk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tarik dulu. Sudah masakan tadi? Belum. Katanya bersih kalau ini jatuh itu lumayan. Kanan kiri. Depan dulu lah. Jangan temennya yang jilid. Depan boleh. Kalau ada dekat pundak temennya nggak apa-apa. Silakan. Pelan-pelan aja. Kalau di rumah nggak mungkin cepat gini. Ya. Harus paling ya nyapu. Dapat panjang. Pas. Di sini utang hilang ya. Iya, karena ditinggal lari. Kalau sudah nafas normal datang lagi. Alhamdulillah, monggo silakan. Namun tentang sampah. Sampah ini sebenarnya masalah apa sih?
Pertanyaan sering dijawab seperti itu. Kita bersama. Padahal bukan. Sampah itu masalah kita. Kenapa itu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa sampah itu masalah kita? Bukan masalah kita bersama. Benar. Kalau saya bilang tadi benar. Sampah itu sebenarnya adalah hasil kita. Jadi kalau kita nih, saya itu, kalau kita itu ada sampah yang dibuat di belakang saya, kebetulan 2 minggu yang lalu saya komite di sana ya, diajak bimbingan sama kepala sekolah tentang jabatan itu. Nah, ide saya hanya satu. Kebetulan saya orang sanitasi. Idenya adalah masing-masing individu bertanggung jawab dengan sampahnya. Beliau-beliau nggak ngatur. Ya sulit Pak, bagaimana membuat orang lain ngerti tentang sampahnya? Ya harus diedukasi. Diedukasi ya setiap pokja seperti ini, setiap kader didatangi dan diskusi. Kalau setiap banjir kita pompa, berapa miliar uang untuk pompa ini? Karena kalau setiap saat kita buang sampahnya di ruangan, di got, dan kita gabungkan desa apa? Sampai beli tonggo, 2 hasil, bungkus sendiri-sendiri. Akhirnya berapa? Saya tanya pagi ini, sudah berapa kantong plastik jenengan bawa untuk belanja? 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kan? Pertanyaannya bukan berapa banyaknya, dengan apa kan plastik itu? Bakar. Bakar? Dibuang? Bakar. Dikumpulkan dulu. Pertanyaan saya, kalau dibakar itu, habis dibakar kan jadi abu. Bukan abu sih, jadi hitam gitu ya. Terus jenengan apa kan? Jalan. Buat pupuk, campur tanah. Kebetulan mungkin ada dari bapak ibu ini ada anaknya yang sekolah di SMA Negeri Turai atau ada kan? Nah, dari Semaki kan ada juga. Sudah saya kasih tahu, kebetulan saya juga ngajar di sana bahwa saat plastik ngapunten ini dibakar, yang berubah itu hanya bentuknya. Iya. Dia akan jadi hitam. Kalau jadi sedikit, kelihatannya sedikit. Dia akan ngikat yang lain. Ngikat yang lain itu apa yang sering diikat sama dia? Sampah-sampah organik. Tapi sama organik belum? Sampah organik itu yang bisa kita makan gitu loh, Bu. Yo sayuran, yo apa namanya? Sisa nasi dan sebagainya ngumpul ikat di situ. Lah, ibu sana bakar, ibu sini bakar, ibu sini bakar. Akhirnya apa? Tanahnya semakin banyak dengan limbah plastik. Pertanyaan saya, limbah plastik ini bisa nyerap air enggak? Tidak bisa nyerap air. Yang kedua, jenengan suka ya seperti ini lantai kita di depan rumah itu ada pabriknya dan sebagainya. Air bisa meresap maksimal apa enggak? Ya akan terus tanahnya sudah banyak plastiknya, terus di pabrik, akhirnya apa? Air seputaran sini semuanya terus mengalir semua. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kita rendam MTS. Jadi masalah kita dan dikenal seluruh kabupaten bahwa lihat MTS 4 ini adalah langganan banjir. Salah siapa? Kita bersama. Sebenarnya salah kalau kita ngomong kita bersama. Salahnya adalah salah saya. Kalau salah kita bersama akhirnya apa? Bu Kades, Pak Pamong, atau kepala sekolah sana kurang perhatian ke lingkungan. Jadi kita nyalakan orang lain. Artinya sampah ini tidak boleh gini. Tapi salah satu langkah terkecil pagi hari mulai besok bawa box, bawa minimal lah panci untuk belanja ke toilet. Tidak apa-apa, iwa asin taruh sebagainya. Kayak orang tak toilet, pun balik pakai plastik apa? Regane kurang apa plastik itu? Loh, itu serius.
Gak usah, artinya apa? Panci sampai itu isinya banyak belanja plastik kayak toilet ya akan diapain besok lagi tuh. Karena kalau dia paham, plastik itu dibuat bukan untuk kresek khusus, bukan hanya sekali pakai, berkali-kali pakai. Kalau jenengan sudah mau melakukan seperti itu, sederhana banget, kecil banget. Mau melakukan itu, insya Allah perubahannya akan terus besar. Contoh, hari ini ada sekitar 20-30 ibu rumah tangga yang mau mengurangi 1 kantong plastik. Berarti ada 50 lembar kantong plastik kresek yang berkurang. Kalau satu hajat bicara berapa? Nah, itu fungsinya kader PKK. Ada berapa? 8 atau 9? 9 ya? Salah satunya itu apa? Peduli lingkungan kan? Ya, nomor berapa itu peduli lingkungan? Saya mau ngetes ini berbagai kasus, kalau saya salah repot. Artinya, saya tidak memberi solusi, tapi memberi perubahan cara-cara berpikir. Mulai hari ini, kalau semua kader PKK desa Harjo Bicara mau mengurangi saat belanja tempat kantong kresek, insya Allah dari jenengan ke anak jenengan ke tetangga jenengan semuanya akan berjalan dengan normal. Nanti akhirnya sudah mulai begitu. Karena waktu di Bego kemarin isinya bukan kayu bunda, tapi kresek ini ada ini yang paling keren lagi apa? Ini bunda, Pempes itu ada 3 bagian. Salah satu bagian itu ada ini. Apanya? Gelnya. Udah kasih tahu tadi. Kalau mau buang pempes, buang dulu. Cancurnya dulu. Ngekeknya dulu. Kebetulan saya juga menggerak Jabar Sehat. Jadi kalau di Jawa Timur ada UGM, buang pupnya itu jangan sembarangan. Mau dibuat juga kan. Nah, itu berarti sama aja sama BAB sembarangan. Jadi pupnya dibuat di proses. Sudah diajarin tahu sama Bu Bidan? Waktu gerakan Bermas, nah dibuat di proses. Habis itu, sobek. Nah, si gelnya, gel ditaruh di tanah. Bisa ditambah untuk media tanam. Enggak haram. Enggak. Jadi kita tahu pas haram enggak. Jadi gel itu nanti ditambahkan ke media. Jadi sampah sekarang tinggal 2. Lapisan plastiknya sama tisunya. Kalau tisunya ini organik bisa habis. Ya jadi masalah nanti tinggal kainnya. Nah itu kalau idenya beliau menurut saya secara Harjo Bicara dan Sumawe, langkah terbaiknya adalah benar di tempat pembuangan akhir miliknya dinas pasar. Nanti diangkut ke arah TPA Talang itu. Yang salah banget adalah dibuang di goa-goa di Tuju, dibuang di sungai-sungai di Lesti, apalagi dibuang di belakang ini. Sangat salah. Kalau jenengan masih punya lahan, ditanam. Bisa. Itu solusi untuk saat ini di desa Harjo Bicara plus wilayah bermain Wetan. Sebenarnya seperti satu teman saya belum datang. Ada sih solusinya. Beliau punya TPS, mungkin bisa digabungkan dari kakak sama teman-teman dari desa untuk membuat TPS sendiri. Karena membuat TPS itu kan banyak. Desa akan lebih sehat, masyarakat lebih berdaya, dan banyak hal yang bisa dilakukan dengan TPS itu yang dikelola oleh desa. Betul, ini belum datang karena rumahnya sangat jauh di Pakistan. Katanya mau hadir, tapi nggak tahu dan nyampe. Tapi kalau nanti nyampe diskusi tentang TPS maupun sama beliau. Saya lanjutkan. Saya akan memperkenalkan ibu dulu. Teman saya di belakang itu PKK ke Koordinator. Apa Pak jabatannya? Pendamping PKK dan sekaligus penggerak kegiatan frekuensi. Dia Pak. Dan sebelah sana itu beliau rumahnya jauh. Betul. Beliau
adalah pengendara pupuk organik cair. Tentang kompos. Itu belum bilang bahwa pupuk cair dari apa? Nah, nanti bisa diskusi. Ini masalah sampah semua. Tapi hari ini karena saya diminta untuk ekoenzim. Ekoenzim ini sebenarnya kalau dengan paham ke belakang kalau sampai akhirnya sampai beliau sampai enggak perlu apa namanya sekarang? Ibu namanya apa udah? Kalau saya beli skincare, itu beliau